Lahir di Tanjung Putus, Padang Tualang Langkat, tanggal 13 Maret 1968. Beliau S1-nya di FMIPA USU tamat tahun 1995, S2-nya di Universitas Indonesia tamat tahun 2000, dan S3-nya di Universitas Sultan Zainal Abidin Terengganu, Malaysia, tamat pada tahun 2016. Beliau di samping sebagai seorang dosen di Fakultas MIPA Universitas Sumatera Utara, beliau juga banyak berkecimpung membicarakan tentang masalah-masalah metafisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi warido kamatlubi aqtini mahabbataka wa ma'rifataka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kesha Radia Balkis dengan NIM 210801043. Saya akan menjelaskan tentang aplikasi fisika mekanika pada masyarakat. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang mekanika terlebih dahulu. Mekanika adalah bidang ilmu yang mempelajari fungsi dan cara kerja pada suatu benda. Penerapan konsep fisika dalam mekanika ini lebih dititik beratkan pada gerak. Mesin memang dipandang sebagai alat yang dibuat untuk sebuah gerak, berupa gerak sebuah kendaraan, kerja mesin pabrik, dan semacamnya. Aplikasi mekanika yang sering kita jumpai seperti pada pelayanan jasa di bidang laundry. Laundry bertanggung jawab atas melaksanakan pemeliharaan seluruh jenis pakaian. Pemeliharaan tersebut dilakukan dengan cara pencucian, pengeringan, dan pelipatan sehingga siap untuk digunakan. Pada pelayanan jasa laundry terdapat alat yang digunakan seperti mesin cuci, mesin pengering, dan setrika. Selanjutnya akan saya bahas mengenai bagian-bagian dari mesin cuci. Yang pertama ada modul, di mana modul adalah serangkaian panel pengoperasian yang terdapat pada mesin cuci. Fungsinya untuk mengatur proses pencuci seperti tombol start, timer pencucian, pembilasan, dan pengeringan. Pada mesin cuci otomatis biasanya memiliki modul digital yang lebih kompleks. Yang kedua ada rangka mesin, yaitu komponen luar mesin cuci yang berfungsi untuk melindungi seluruh komponen yang ada di dalamnya, seperti dinamo dan rangkaian instalasi kabel listrik mesin cuci. Yang ketiga ada jir mesin, yang merupakan sekumpulan roda gigi yang berfungsi sebagai pengatur gerakan tabung pencuci seperti gerakan lambat, kencang, dan juga bolak-balik. Yang keempat ada seal mekanik, yang merupakan katup yang terdapat pada saluran inlet dan outlet. Seal mekanik ini berfungsi untuk menutup saluran air secara otomatis jika tabung pencuci telah penuh terisi air. Namun seal mekanik ini hanya terdapat pada mesin cuci otomatis. Yang kelima ada water pump atau pompa air yang bertugas untuk mendorong laju pergerakan air hingga menjadi bertambah cepat. Yang keenam ada fan belt, di mana berfungsi untuk menghubungkan poros dinamo dengan poros tabung pencuci, letaknya berada di dalam rangka mesin cuci. Yang ketujuh ada mesin penggerak pada mesin cuci berupa dinamo yang dilengkapi dengan kapasitor starting dan running sehingga memiliki kekuatan yang tangguh untuk menjalankan fungsinya, yaitu pemutar tabung pencuci yang terisi air dan pakaian. Yang ke-8 ada tabung pencuci, merupakan bagian mesin cuci yang berfungsi sebagai penampung air dan pakaian yang akan dicuci. Yang ke-9 ada selang inlet pada mesin cuci, berfungsi sebagai jalur masuknya air ke dalam tabung pencuci. Biasanya selang ini langsung dihubungkan ke keran air, sedangkan selang outlet memiliki kegunaan untuk saluran pembuangan air. Prinsip kerja dari mesin cuci ini, mesin cuci bekerja dengan menggunakan tenaga mekanik dari motor untuk menggerakkan skru pulsator pada bak cuci dan pemutar bak peras atau pengering. Kecepatan yang digunakan pada bak pencucian adalah dengan kecepatan rendah, sedangkan untuk pengering menggunakan kecepatan tinggi. Pengering pada mesin cuci akan berputar dengan kecepatan tinggi untuk mengeringkan pakaian. Saat pengering berputar, maka udara di sekitar pengering itu akan ikut bergerak. Udara yang bergerak memiliki tekanan yang lebih kecil dibandingkan udara yang diam, sehingga proses tersebut dapat berlangsung dan air pada pakaian akan berangsur-angsur menguap. Selanjutnya akan saya bahas mengenai setrika. Bagian-bagian setrika berupa yang pertama kabel yang berfungsi sebagai penghantar listrik dari sumber tegangan menuju ke setrika, tepatnya ke elemen pemanasnya. Kabel setrika berisi kawat, tembaga, serabut yang dilapisi dengan isolasi berbahan karet dan bahan sejenis kain.
Yang kedua ada selector switch atau disebut sebagai saklar pilih, merupakan bagian setrika listrik yang berfungsi sebagai saklar on dan saklar off. Selain itu, selector switch ini juga berfungsi untuk memilih tingkatan panas yang diinginkan. Yang ketiga ada lampu indikator, merupakan bagian setrika listrik yang berfungsi untuk menunjukkan kondisi setrika dalam keadaan on atau off. Selain itu, lampu indikator juga berfungsi sebagai indikator yang menunjukkan setrika sedang melakukan proses pemanasan. Yang keempat ada heater, merupakan bagian setrika yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi panas. Semakin lama arus listrik yang mengalir pada elemen pemanas, maka suhunya pun juga semakin tinggi. Yang kelima, pengatur suhu, merupakan bagian setrika yang berfungsi untuk menjaga suhu pada nilai suhu yang telah diatur pada selector switch. Yang keenam ada alas setrika, merupakan bagian dari setrika listrik yang berfungsi untuk mengkonversi energi panas pada heater sehingga menjadi pelisin pakaian. Yang ketujuh ada pemberat setrika listrik, yang dimana merupakan bagian setrika yang terbuat dari logam yang seperti namanya berfungsi sebagai pemberat setrika. Yang kedelapan ada tangkai pemegang, merupakan bagian setrika listrik yang berfungsi untuk pegangan setrika. Yang kesembilan ada penutup setrika, yang merupakan bagian setrika yang berfungsi untuk menutup dan melindungi komponen setrika lainnya. Prinsip kerja dari setrika ini ialah bila setrika dihubungkan ke sumber tegangan listrik dan dihidupkan, maka arus listrik mengalir melalui elemen pemanas. Dengan adanya arus listrik yang mengalir ini, elemen pemanas membangkitkan panas. Panas ini kemudian disalurkan secara konduksi pada permukaan dasar setrika atau permukaan yang digunakan untuk melicinkan pakaian. Panas yang dibangkitkan ini akan terus meningkat bila arus listrik terus mengalir. Oleh karena itu, bila setrika tidak dilengkapi dengan pengatur suhu untuk mencegah terjadinya panas lebih, setrika harus diputuskan dari sumber listriknya dan disambungkan kembali bila suhu mulai kurang. Demikian kondisi ini terjadi secara berulang, namun bila setrika sudah dilengkapi dengan pengatur suhu, maka setrika akan memutuskan aliran listriknya secara otomatis bila suhu telah mencapai maksimal. Sebaliknya, bila suhu menurun sampai harga tertentu, setrika juga akan secara otomatis menghubungkan aliran listriknya.